Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 anak, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Rahman Nur Hasanah. Selanjutnya ada Lutfia Jamal Baroh. Selanjutnya ada Hani Kusmawardani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah ilmu Al-Quran. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang pengertian ilmu Al-Quran. Kata ulumul Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama ulum, yang kedua ada Al-Quran. Ulumul Al-Quran adalah ilmu yang merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, sedangkan menurut istilah, salah satu ulama berpendapat tentang definisi Al-Quran. Definisi ulumul Al-Quran, yaitu Al-Zarkashi. Ulumul Al-Quran yaitu beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Karim dari segi turunnya, urut-urutannya, pengungkapannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, nasik mansuknya, penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup ulumul Al-Quran. Menurut Muhammad Hashbi Ash-Shidiki, ilmu Al-Quran tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ilmu riwayah, yang kedua ada ilmu dirayah. Yang pertama, ilmu riwayah adalah ilmu yang diketahui melalui jalan periwayatan, seperti macam-macam qiraat, tempat-tempat turunnya Al-Quran, waktu-waktu turunnya Al-Quran, dan asbabun nuzulnya. Selanjutnya ada ilmu dirayah, yaitu ilmu-ilmu yang diketahui melalui jalan perenungan, pembahasan dan penyelidikan, yaitu seperti ilmu mengetahui lafaz yang gharib dan makna-makna yang berkaitan langsung dengan hukum. Selanjutnya, Asy-Syuyuti memperluas lagi pembahasan sehingga memasukkan pembahasan tentang ilmu astronomi, ilmu ukur, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari kajian ulumul Al-Quran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Al-Quran adalah semua cabang ilmu, baik yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, sehingga tidak dikotomi antara ilmu agama di satu sisi dan ilmu umum di sisi lain, karena Al-Quran mengklaim dirinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka dengan demikian, interdependensi ilmu tidak dapat diabaikan lagi, karena antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain memiliki korelasi positif, berkaitan langsung dengan hukum. Selanjutnya, Asy-Syuyuti memperluas lagi pembahasan sehingga memasukkan pembahasan tentang ilmu astronomi, ilmu ukur, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari kajian ulumul Al-Quran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Al-Quran adalah semua cabang ilmu, baik yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, sehingga tidak dikotomi antara ilmu agama di satu sisi dan ilmu umum di sisi lain, karena Al-Quran mengklaim dirinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka dengan demikian, interdependensi ilmu tidak dapat diabaikan lagi, karena antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain memiliki korelasi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Kusmawardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 kelahiran Rasul. Yang di situ terdapat surah Al-Anfal ayat 1 yang menunjukkan bahwa bertemunya 2 pasukan, yakni kaum muslimin dan kaum musyrik.
Kemudian wahyu terhenti selama 3 tahun. Sesudah itu Al-Quran turun lagi secara berangsur-angsur, dan itu maka turunlah Nun wal Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan seterusnya. Berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yaitu sejak tanggal 17 Ramadan dalam usia Rasul 41 sampai tanggal 1 bulan Rabiul Awal, ketika beliau berumur 54 tahun. Dan para ahli bersepakat bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang berjumlah 28 surah. Di antaranya adalah surah-surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Jadi, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, Mekah. Selain itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Jemabaroh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Al-Quran. Perkembangan Al-Quran sangat beragam dari masa ke masa. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Al-Quran. 1. Pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, Al-Quran masih belum berupa tulisan tetapi berupa lisan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya orang yang dapat membaca dan menulis, sehingga mereka menghafalkannya. Dan jika para sahabat merasa kurang paham atau kurang mengerti mengenai Al-Quran, mereka akan bertanya kepada Rasulullah. Sehingga ilmu menulis dan membaca masih belum terlalu digunakan pada zaman Rasulullah. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah meninggal, banyak sekali umat muslim yang murtad. Hal ini dipelopori oleh kaum Musailamah Al-Kadzdzab. Karena inilah Abu Bakar berusaha untuk menanggulanginya. Dan terjadilah perang Yamamah. Pada perang ini, banyak sekali kaum muslim dan penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Untuk menjaga keberadaan Al-Quran, Umar memberi usulan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Dan Abu Bakar menyetujui usulan dari Umar tersebut dan memerintahkan Zaid bin Sabit dan para sahabat untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Yang ketiga, pada zaman Utsman bin Affan. Pada masa ini banyak sekali orang non-Arab yang masuk Islam. Karena perbedaan dialek dan bahasa, akhirnya untuk menghindari kesalahan dan fitnah, Utsman pun menyuruh Zaid bin Sabit dan para sahabatnya untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran agar semua muslim dapat memahami isi dari Al-Quran. Utsman memerintahkan untuk mencetak Al-Quran dan menyebarkannya ke negara-negara Islam. Yang keempat, pada zaman modern atau zaman sekarang, Al-Quran sudah mulai dicetak dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan sudah ada perusahaan cetak yang bertugas untuk mencetak Al-Quran. Bahkan, Al-Quran ada yang berupa digital. Hal ini juga mempermudah untuk mengakses dan membaca Al-Quran agar lebih praktis lagi. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu Al-Quran di Indonesia. Sejarah perkembangan ilmu Al-Quran di Indonesia diawali masuknya Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu salah satunya Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Provinsi Aceh. Penyalinan dan penulisan Al-Quran di Indonesia meluas secara manual. Usaha tersebut dilakukan oleh tokoh muslim, orang-orang muslim, bangsawan muslim, dan orang-orang pesantren. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.